Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 Akuntansi. Pada video kali ini, kompetensi dasarnya pertama, menentukan media promosi. Kedua, membuat media promosi. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat memahami 1. Arti dan tujuan promosi, 2. Jenis dan bentuk promosi, 3. Strategi promosi, 4. Media-media promosi. Namun, pada video pembelajaran ini, yang kita akan bahas pertama, arti dan tujuan promosi, kedua, jenis dan bentuk promosi. Kata-kata promosi pasti sudah sering sekali kita lihat dan kita dengar setiap hari di sekitar kita, mulai dari obrolan teman atau keluarga, dari media cetak, dari papan reklame atau papan billboard di jalan, dari radio, dari televisi, dari internet, dan masih banyak lagi. Tetapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu dengan jelas apa itu pengertian promosi, jenis-jenisnya, tujuannya, dan contoh-contoh konkret mengenai promosi ini. Promosi sendiri memiliki arti yaitu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sebenarnya ada banyak sekali versi pengertian promosi yang dikemukakan oleh para ahli pemasaran di seluruh dunia, tetapi kesimpulannya kurang lebih sama, yaitu promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Promosi sendiri memiliki tujuan. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, itu yang pertama untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Jenis-jenis promosi. Ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi. Beda produk atau jasa, beda pula cara dan media promosinya. Berikut ini adalah jenis-jenis promosi yang biasa kita lihat. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat, seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Dan dari pihak penjual, hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga. Kekurangan cara promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya.
Jenis promosi yang kedua yaitu promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Kekurangannya, cara promosi melalui media tradisional ini adalah membutuhkan biaya yang sangat besar, karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Jenis promosi yang ketiga yaitu promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka, karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Lebih dari 2,7 miliar orang menggunakan internet di seluruh dunia, yaitu sekitar 40% dari populasi dunia. 67% dari semua pengguna internet secara global menggunakan media sosial. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Sedangkan kekurangannya, berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini. Macam-macam bentuk promosi. Di era digital, promosi tetap menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Tetapi caranya berbeda dengan tahun sebelum era digital. Promosi di era digital membutuhkan strategi khusus agar bisa sampai kepada pelanggan. Berikut ini adalah bentuk promosi penjualan efektif di era digital. Bentuk promosi yang pertama yaitu advertising atau periklanan. Strategi ini cukup sederhana, adalah membuat iklan. Iklan adalah cara yang paling mudah untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Anda hanya perlu mengetahui bagaimana cara mengiklankan produk Anda dengan baik. Di era digital, cara ini bisa dilakukan dengan beriklan di sosial media, Google, dan lain-lain. Bentuk promosi yang kedua yaitu personal selling. Personal selling adalah suatu bentuk promosi yang umumnya dilakukan secara individu dengan metode presentasi lisan di depan para calon pembeli untuk merangsang transaksi. Dengan kata lain, bentuk promosi ini dilakukan dengan mendatangi calon pembeli dan menjelaskan setiap detail karakteristik dan produk dan jasa yang ditawarkan. Bentuk promosi yang ketiga yaitu sales promotion. Sales promotion adalah suatu bentuk promosi secara langsung dengan menggunakan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk atau penggunaan layanan jasa. Sales promotion termasuk dalam bentuk promosi jangka pendek seperti membuat perlombaan dan memberikan diskon harga produk yang dimiliki. Jenis-jenis sales promotion: yang pertama, pemberian kupon; kedua, mengadakan perlombaan; ketiga, memberikan diskon harga; keempat, hadiah dari penjualan; kelima, membuat produk baru. Bentuk promosi yang keempat yaitu publishing. Publishing adalah bentuk promosi non-personal dengan cara bekerja sama dengan suatu layanan yang dapat memberikan informasi atau berita secara detail tentang produk dan jasa yang dimiliki, yang bertujuan untuk merangsang permintaan barang dan jasa. Secara umum, bentuk promosi ini hanya mengandalkan tulisan dan gambar yang dapat menarik pembeli.
Jenis alat yang digunakan dalam bentuk promosi publishing adalah media cetak, portal berita, media elektronik hingga hasil wawancara. Dengan cara ini sangat baik untuk dilakukan karena publisitas dapat menarget calon pembeli yang potensial. Bentuk promosi yang kelima yaitu direct marketing atau pemasaran secara langsung, yaitu sebuah sistem pemasaran yang menggunakan media komunikasi dan iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli yang ingin ditarget. Dengan pemasaran secara langsung, diharapkan dapat membuat calon konsumen langsung tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan. Bentuk interaksi langsung yaitu komunikasi langsung melalui telepon, email marketing, pengiriman media promo, dan bertemu secara langsung. Demikianlah pembahasan materi pada video pembelajaran ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video pembelajaran berikutnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.